Salam sejahtera dan salam sukacita bagi kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita sepanjang hidup kita. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbagi firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan secara bersama-sama, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pada saat itu Petrus sangat gencar mendorong orang-orang Kristen untuk menjalani kehidupan mereka dengan penuh ketaatan dan kesalehan, supaya mereka boleh ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi dan terhindar dari nafsu-nafsu duniawi yang membinasakan. Ia juga mendorong mereka untuk bersungguh-sungguh hidup dengan iman, memiliki pengetahuan yang benar akan Kristus, memiliki ketekunan, dan memiliki moral yang baik. Jika mereka melakukan prinsip-prinsip ini, maka mereka tidak akan tersandung, tetapi sebaliknya akan diperlengkapi dengan limpahnya kasih karunia Allah, dengan jalan masuk ke dalam kerajaan Tuhan yang kekal pada saat kedatangan Kristus Yesus. Oleh sebab itu Petrus memanggil semua orang Kristen untuk mempersiapkan diri mereka untuk hari kedatangan Kristus dengan cara hidup kudus, bermoral, beriman, dan berkeyakinan teguh. Tetapi ajaran Petrus tentang hari kedatangan Kristus ini ditentang oleh pengajar-pengajar sesat. Mereka mengatakan bahwa semua itu tidaklah benar, tapi hanyalah dongeng-dongeng isapan jempol belaka. Namun dengan tegas Petrus membela ajarannya
bahwa kedatangan Kristus bukan dongeng, tetapi fakta iman, fakta sejarah yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi dan juga telah dinyatakan oleh Allah sendiri kepada Yesus. Petrus sendiri bersama Yakobus dan Yohanes pernah menjadi saksi di atas gunung melihat kemuliaan Yesus. Saat itu Allah berkata kepada Yesus, "Inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan." Sesungguhnya kisah ini adalah sebagai pengumuman Allah kepada dunia bahwa Yesus telah menerima kemuliaan dan kehormatan dari Sang Bapa. Dialah yang dipilih menjadi Raja yang mulia. Karena itu dalam Dialah kerajaan Allah yang kekal. Dan pada kedatangannya kembali ke dunia ini, kerajaan itu akan menjadi sempurna dan dinyatakan kepada semua orang. Petrus juga diteguhkan melalui kitab suci yang dia terima melalui nabi-nabi Allah. Karena sejak dari dahulu nubuat itu telah dinyatakan. Yesus akan datang kembali sebagai Raja yang maha mulia. Karena itu Petrus meminta agar semua orang yang percaya memperhatikan nubuat-nubuat yang telah dinyatakan di dalam kitab suci itu dengan sungguh-sungguh. Seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Artinya kita harus tetap fokus mengimani, mempercayai apa yang telah dinubuatkan Allah pasti akan terjadi. Kemudian Petrus menyangkal pemahaman pengajar-pengajar palsu. Kalau mereka menyangkal kedatangan Kristus melalui pikiran-pikiran mereka sendiri. Padahal sesungguhnya kitab suci hanya boleh ditafsirkan melalui hikmat dari Roh Kudus, bukan pikiran manusia, bukan kehendak manusia. Sebab nubuat tidak pernah datang dari kehendak manusia, tetapi melalui Roh Kuduslah nubuat itu dinyatakan. Maka nubuat manusia adalah nubuat palsu. Hanya nubuat yang dinyatakan oleh Roh Kudus itulah yang benar. Maka jangan sembarangan bernubuat. Jika nubuat itu bukan berasal dari Roh Kudus, maka itu akan mempermalukanmu. Petrus menginginkan agar semua orang meyakini, mengimani nubuat Allah lah yang benar. Nubuat itu berkuasa dan kekal. Kalau nubuat dari manusia itu palsu, tetapi nubuat Allah itu pasti benar. Oleh sebab itu, nubuat akan kedatangan Kristus pasti benar. Oleh sebab itu, saudara-saudara, khotbah ini mengajar kita bagaimana kita hidup dalam masa penantian ini dengan ketekunan, kesalehan, dan ketaatan. Ada cerita pendek seperti ini. Suatu hari ada seekor kodok masuk ke dalam periuk yang berisi air. Lalu teman-temannya menasihatkan kodok itu agar segera keluar dari periuk itu. Sebab sebentar lagi pemilik rumah akan datang dan menyalakan api di bawah periuk itu. Tetapi si kodok tidak mau. Dia ngotot, dia bebal pada pendirinya sendiri. Karena sudah merasa enjoy di dalam periuk itu. Akhirnya si pemilik rumah datang dan menyalakan api. Lama-kelamaan air dalam periuk itu mulai hangat. Tetapi si kodok semakin bahagia karena air di dalam periuk memberikan kehangatan pada tubuhnya. Tetapi pada akhirnya air dalam periuk itu berubah menjadi panas sekali. Namun sayangnya
si kodok sudah terlambat keluar dari periuk. Akhirnya dia mati kepanasan dalam periuk karena kebebalan dirinya sendiri. Saudaraku, jangan keraskan hatimu, jangan jadi orang bebal, tetapi hiduplah dengan penuh kesalehan, ketaatan, menanti kedatangan Yesus, Raja yang maha mulia dan yang maha kudus itu. Dan yakinilah nubuat Allah itu pasti dan sungguh akan terjadi. Amin.